Om Swastiastu. Semeton Tribuners dan Semeton Tribun Bali yang saya muliakan, jumpa lagi dengan saya, Inyoman Ali Terawan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang makna perayaan dari Hari Raya Saraswati. Mungkin teman-teman Semeton Tribun Bali mengetahui bahwa apakah Saraswati itu? Kenapa dirayakan? Apa pemaknaan filosofisnya? Sudah barang tentu ini akan menjadi pertanyaan-pertanyaan, dan untuk menjawab itu semua, saya akan berusaha untuk memberikan pembahasan dan penjelasan kenapa Hari Raya Saraswati itu kita peringati sebagai Hari Raya turunnya ilmu pengetahuan. Pemirsa Tribuners dan Semeton Tribun Bali yang saya hormati dan berbahagia. Mungkin kita ketahui bersama dari searching Google, dari beberapa buku, referensi, Saraswati adalah suatu sakti dari Dewa Brahma yang dianalogikan sebagai dewi yang cantik, sebagai simbol kecantikan, simbol atau sumber daripada ilmu pengetahuan. Di Bali, turunnya ilmu pengetahuan diperingati sebagai Hari Raya Saraswati. Hari Raya Saraswati ini, Semeton Tribuners yang saya muliakan, diperingati setiap 6 bulan sekali, atau 210 hari sekali, atau tepatnya sanes cara umanis wuku watu gunung. Jadi upacara ini, turunnya ilmu pengetahuan ini adalah memperingati sebagai kita umat manusia eling kepada beliau. Ketika kita bicara terminologi epistemologi, apa sih itu Saraswati? Sebenarnya Saraswati itu berasal dari kata bahasa Sanskerta yang dibagi menjadi 2 kata, saras dan wati. Ketika kita bicara saras yang artinya mengalir, yang mengalir itu di dalam kehidupan ini adalah air. Jadi sifat air itu mengalir dari hulu ke hilir, itulah circle-nya terus akan terjadi. Jadi Saraswati itu artinya mengalir, dan wati itu artinya memiliki. Jadi Saraswati itu yang mengalir, yang memberi kehidupan. Siapa yang mengalir, yang memberi ilmu kehidupan selain Tuhan, dan merupakan ilmu pengetahuan itu sendiri. Di Bali, Efiria, masyarakat Bali memperingati Hari Saraswati ini didominasi oleh kaum cerdik cendekiawan. Ya, ada mahasiswa, ada sekolah-sekolah, murid-murid. Tetapi esensinya, pemirsa Tribuners yang saya hormati, sebenarnya peringati hari turunnya ilmu pengetahuan ini, semua masyarakat Hindu di Bali, di Nusantara ini harus memperingatinya. Adalah salah satu bentuk penghormatan kita terhadap beliau. Dewi Saraswati telah menurunkan ilmu pengetahuan untuk memperingan, untuk mempermudah kehidupan manusia di muka bumi ini. Ya, karena ilmu pengetahuan merupakan penerang, merupakan sesuluh, sehingga kita bisa mengarungi kehidupan ini. Maka dari itu, lambang dari Saraswati ini dilambangkan sebagai dewi yang sangat cantik sekali. Kalau kita epistemologikan, kita cari, mungkin semua ada pemaknaannya, pemirsa. Yang pertama, kenapa Dewi Saraswati itu dilambangkan sebagai dewi yang cantik? Mungkin dalam kehidupan ini, yang cantik itu, pemirsa Tribuners yang saya muliakan, adalah sesuatu yang menarik. Siapa sih yang tidak menginginkan melihat wanita cantik? Sehingga ilmu pengetahuan itu dilambangkan sebagai sesuatu yang cantik. Sehingga menarik setiap orang, setiap insan untuk mencari ilmu pengetahuan itu. Karena ilmu pengetahuan itu bertebaran di mana-mana. Yang berikutnya, kita melihat di dalam gambar Dewi Saraswati itu ada
bertangan empat. Sebenarnya makna bertangan empat itu adalah sebenarnya Caturveda itu sendiri. Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda. Dalam kepercayaan umat Hindu bahwa Caturveda ini adalah merupakan sumber daripada sumber ilmu pengetahuan itu. Di keempat tangan Dewi Saraswati itu, mungkin teman-teman melihat ada yang memegang keropak, ada yang memegang lontar, seperti itu diibaratkan bahwa keropak dan lontar itu melambangkan bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan sumber daripada sumber kehidupan. Bahwa lontar dan di dalam keropak itu, jika dibuka, pengetahuan itu adalah tidak terbatas. Tergantung kita mencari ilmu pengetahuan itu dari sudut pandang mana, dari dimensi yang mana. Ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah habis-habis untuk dipelajari. Berikutnya kita melihat tangan yang satu beliau memegang lotus atau tunjung atau bunga seperti itu. Ini melambangkan bahwa kalau kita melihat bunga tunjung itu bisa hidup di ketiga dunia. Artinya apa? Akarnya ada di lumpur, badannya ada di air, bunganya ada di udara. Ini membuktikan bahwa tiga tempat itu berbuah-buah itu. Jadi, seyogianya dengan ilmu pengetahuan ini, manusia diharapkan bisa hidup di ketiga dunia ini. Di dunia yang lain, di dunia dimensi yang lain, sehingga ilmu pengetahuan ini bisa memberikan sesuluh, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Seperti itu pemirsa Tribuners yang berbahagia. Selanjutnya, di tangan yang lain, beliau memegang genitri. Kalau bicara genitri ini adalah simbol daripada keabadian. Genitri ini biasanya terbuat dari pohon yang luar biasa, batu-batunya itu kita ketahui bersama, itulah lambang Siwa, lambang keabadian genitri itu. Sehingga ilmu pengetahuan itu abadi. Seyogianya yang belajar ilmu ini, entah ilmu apapun namanya, memberikan keabadian, memberikan solusi untuk kehidupannya. Sehingga genitri ini sering dipakai untuk berjapa. Tujuan dari berjapa itu adalah untuk meminta ketenangan, kedamaian di dalam hati kita, sehingga kita bisa berpikir untuk menyelamatkan hidup kita. Selanjutnya ada memegang wina atau alat musik seperti itu. Sesungguhnya kalau kita sudah mempelajari ilmu pengetahuan itu, kita memiliki nilai kehidupan, gerak kehidupan, keindahan. Bahwa siapapun yang memiliki pengetahuan, apalagi pengetahuan musik, pengetahuan tari, yang ibu daripada tari ini adalah Siwa Nataraja, sehingga menjadi lambang keindahan musik itu sendiri. Sehingga kita belajar ilmu pengetahuan menyenangkan. Menyenangkan dalam kehidupan ini. Inilah sebenarnya arti daripada tangan empat yang dipegang. Namun, kalau kita melihat pemirsa Tribuners yang berbahagia, di bawah gambar Dewi Saraswati itu, mungkin teman-teman melihat angsa. Sesungguhnya angsa itu adalah lambang kebijaksanaan. Kalau kita berpikir kebijaksanaan, karena angsa itu bisa membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Ini dibuktikan ketika kita menaruh makanan di atas lumpur. Angsa itu akan mencari makanannya dan menyisihkan lumpur itu. Seyogianya kalau kita memiliki ilmu pengetahuan yang dikaitkan dengan jenana ini, kita akan bisa membedakan mana perbuatan baik dan perbuatan buruk. Intinya adalah bagaimana seorang angsa pun bisa membedakan makanan yang boleh dimakan dan merupakan racun. Seyogianya manusia yang sudah memiliki ilmu pengetahuan bisa membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk, pemirsa Tribuners ya. Karena apa? Karena manusialah yang dilengkapi dengan Tri Pramana ini bisa membedakan perbuatan baik dan buruk. Karena menjelma menjadi manusia ini adalah penjelmaan yang sangat mulia. Karena di dalam Sarasamudaya Sloka 4 jelas dikatakan bahwa Hiyam hiyone pratama yone prapya jagatipate atmanam sayakte tranum karamabi subha laksanai.
Menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh sangat utama. Sebab dia dapat menolong dirinya dari kesengsaraan. Dengan jalan apa? Dengan jalan berbuat baik dan meditasi. Itulah keutamaan menjelma menjadi manusia. Jadi, ketika kita menjelma menjadi manusia, itulah kesempatan kita untuk selalu berbuat baik. Ini yang harus kita tekankan, kan kita sadari bahwa biarpun dalam kelahiran cacat sekalipun, diastun candalotwi tuang, biarpun dalam keadaan cacat, kita harus syukuri. Seyogianya manusia itu meniru sifat angsa yang ada di dalam Prabhawa, di dalam simbol Saraswati itu. Di samping itu kalau kita lihat lagi ada merak. Merak adalah simbol kewibawaan. Kan seperti itu. Kalau kita bicara wibawa, seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan memiliki kewibawaan yang sangat luar biasa sekali. Dia pede, percaya diri. Dia bisa membranding dirinya bahwa saya ahli di bidang pengetahuan itu secara spesifik. Inilah sebenarnya simbol-simbol yang ada di dalam gambar Saraswati itu. Dan secara global, keseluruhan, kita peringati di Bali sebagai perayaan Hari Saraswati, perayaan hari turunnya ilmu pengetahuan. Sebenarnya, pemirsa Tribunars dan Semeton Tribun Bali yang saya hormati dan berbahagia, Saraswati, perayaan Saraswati ini tidak hanya berdiri sendiri. Masih ada rentetan-rentetan dari perayaan Saraswati ini. Setelah Sanesara Umaneswatu Gunung, besoknya di hari Minggu, di reditinya itu, kita peringati sebagai hari Banyu Pinaruh, seperti itu. Ketika kita bicara Banyu Pinaruh, apa sih sebenarnya Banyu Pinaruh tersebut? Banyu Pinaruh itu adalah memohon, setelah turunnya ilmu pengetahuan itu, kita memohon air suci kehidupan. Mungkin di antara teman-teman Semeton di Bali, dalam peringatan Efiria, peringatan Hari Raya Saraswati ini, ya ada yang mencari ke laut, ke pantai, ke danau, ke bulaan, atau nunas tirta kungkuman yang dibuat oleh Sulinggi. Tujuannya adalah mohon kehidupan, sumber kehidupan, pengetahuan kehidupan. Karena di dalam Sundaregama sudah jelas dikatakan bahwa sumber air kehidupan itu adalah bagaimana Tuhan dalam manifestasinya Ida Sang Hyang Widi, maka Prabhawa Ida Sang Hyang Aji Saraswati ini memberikan ilmu pengetahuan untuk memperingan hidup kita. Inilah bentuk rasa syukur, kita harus menyucikan diri. Kita memohon air kehidupan. Karena air itu merupakan 70% dari tubuh manusia itu yang merupakan sumber daripada kehidupan itu. Besoknya, hari Senin, kita memperingati sebagai Somoriba. Ketika ilmu pengetahuan itu sudah turun, pemirsa Tribunars yang saya muliakan, sudah mendapat air kehidupan, berarti Somoriba itu penuh. Ketika kita sudah penuh mendapat kehidupan, mendapat pengetahuan, itulah yang kita kelola, yang kita getok tularkan. Tapi dalam era sekarang, ya namanya getok viral. Diviralkan semua agar masyarakat tahu, berbagi ilmu untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Sehingga kita menjadi manusia-manusia yang terlahir bersih. Manusia-manusia yang sujana. Kan seperti itu. Berikutnya adalah Sabuh Mas. Di hari Selasa itu, kita memperingati hari Sabuh Mas. Dengan turunnya ilmu pengetahuan, dapatnya ilmu pengetahuan, mengalirnya ilmu pengetahuan, tujuannya adalah untuk mencari kesejahteraan di dunia. Ya, kesejahteraan yang di dunia dilambangkan dengan emas. Nah, peringatan hari inilah peringatan bagaimana kita, kalau orang bilang, ya memberikan penghormatan, ngotonin harta brana seperti itu sebagai wujud syukur. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa memperoleh kekayaan yang luar biasa. Dan kekayaan ini sebenarnya harus kita punyakan juga kepada orang-orang yang tidak mampu, beriatnya kita. Setelah itu kita dapatkan semua itu sebagai bentuk rasa syukur. Besoknya di hari Rebo itu kita peringati sebagai Hari Raya Pagarwesi atau Pagawesi. Pagawesi ini adalah
di dalam Sunarigamo ini sebagai peringatan Pramesti Guru. Turunnya guru sujati kita untuk memberi berkah kepada kita. Nah, ilmunya sudah kita dapat, air kehidupannya sudah kita dapat, kekayaannya sebagai berkah. Sebagai wujud bakti kan kita harus menghormati. Nama-namati guru. Artinya kita menghormati guru itu sebagai wujud, diperingati sebagai Pramesti Guru. Siapakah guru-guru itu selain catur guru? Ya leluhur-leluhur yang turun ke dunia itu yang merupakan guru-guru kita, guru-guru penuntun. Itulah yang disebutkan pagar wesi itu, biar kita pagah, biar kita kuat mengarungi kehidupan ini. Nah, itu rentetannya. Dan di hari Sabtunya itu sebagai upacara tumpak landap itu sendiri. Nah, ketika tumpak landap ini adalah sebagai penghormatan terhadap rasa syukur kita. Kan yang lancip-lancip, yang mengasah kehidupan kita. Apakah itu? Kembali kepada ilmu pengetahuan itu semua. Bukan karena kita membuat otonan barang yang lancip-lancip rasa syukur. Artinya, tumpak landap itu kita memberi kehormatan kepada sesuatu yang bisa membantu dalam kehidupan kita. Seperti itu. Ini rangkaiannya pemirsa Tribuners yang Semeton Tribun Bali yang saya muliakan. Kalau kita melihat rangkaian itu, kita kembali lagi kepada Saraswati itu sendiri, ada beberapa edan atau rangkaian upacara. Dalam Sunarigamo, seyogianya dalam perayaan Siwalatri ini, kita sewanam, melakukan pengabdian kepada beliau. Ada yang Nata Bandan Saraswati, ada Sesayat Saraswati, Bandan Tataban, dan lain sebagainya. Sebagai bentuk penghormatan juga, kita tidak boleh membaca, menulis, sebagai bentuk penghormatan kita. Dan kita melakukan sewanam, nama seramanam dalam rangkaian seperti ini. Ini harus dilakukan secara sadar dan menyeluruh dalam kehidupan ini. Dan rangkaian ini harus kita pahami secara bersama. Itu rangkaiannya pemirsa Tribuner. Selanjutnya, seberapa pentingkah peringatan Saraswati ini bagi kemaslahatan, kepentingan umat Hindu yang ada di dunia ini, yang ada di Indonesia dan Bali pada khususnya? Sebenarnya, peringatan Hari Raya Saraswati ini adalah merupakan momentum bagi kita untuk introspeksi diri. Sudahkah ilmu yang kita dapati berguna bagi kita, bagi masyarakat, bagi keluarga, dan bagi negara? Kalau belum, marilah kita pergunakan ilmu-ilmu yang kita dapatkan untuk tujuan kebaikan. Dengan tanpa mencela orang lain. Kan seperti itu. Yang berikutnya adalah, momentum peringatan Saraswati ini adalah penyadaran untuk kita bangkit. Apalagi pandemi COVID ceritanya sudah berlalu. Sekaranglah momentum yang sangat bagus kita mengevaluasi diri kita, mereduksi diri kita, mendekonstruksi diri kita. Sehingga kita harus tetap semangat, kita harus tabah menghadapi kehidupan ini. Momentumnya sangat bagus sekali. Yang berikutnya adalah sarana dan merupakan momentum penyadaran diri, penyucian diri. Nah, ini adalah tonggak peringatannya. Sehingga kehidupan kita akan menjadi lebih tenang, lebih damai, kalau kita menyadari esensi daripada Saraswati tersebut. Dan saya yakin Semeton Tribun Bali, Tribuners yang berbahagia pada kesempatan ini, kita bisa merefleksikan diri kita. Bahwa kita berkeyakinan bahwa perayaan Siwalatri itu akan terus ada, dan kita sebagai manusia yang tumbuh dan terus berkembang akan semaksimal mungkin menggunakan pikiran kita, perkataan kita, dan perlakuan kita untuk menuju kebaikan dan menuju kebaikan umat itu sendiri. Barang tentu ini menjadikan tonggak atau momentum kita berbuat yang baik untuk kita semua. Pemirsa Tribuners, Semeton Tribun Bali yang saya muliakan. Apakah salah
euforia ini diperingati di sekolah-sekolah, di tempat yang lain. Tidak ada kesalahan. Justru ini memicu kesadaran umat kita bahwa perayaan Saraswati, perayaan Tumpak Landep, perayaan Pagar Besi, dan perayaan-perayaan yang lain itu penting. Terlebih lagi perayaan Saraswati yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Bagi kami dan bagi saya, menganjurkan kepada Semeton Tribun Bali untuk selalu eling, selalu hormat, memiliki kepekaan sosial, mencurahkan ilmu-ilmu yang kita miliki untuk kepentingan umat kita, termasuk terkhusus umat Hindu yang ada di dalamnya. Dengan tonggak perayaan Hari Saraswati, dengan rangkaian upacara Saraswati, dengan kita mengetahui secara epistemologi, secara antologis, dan secara aksiologis, sebenarnya Saraswati ini tidak perlu diperdebatkan, pemirsa. Yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Jika kehidupan ini kita sudah menjadi manusia yang berguna, sudah barang tentu hidup kita akan berfaedah, akan mendatangkan kebaikan dan kebajikan untuk kita bersama. Pemirsa Tribunas Semeton Tribun yang saya muliakan, kiranya hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai makna dari perayaan Saraswati. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama, dan saya berharap teman-teman Semeton Tribun Bali dalam keadaan sehat sentosa. Dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.